Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, ketika kita melakukan servis itu sebenarnya apa saja sih yang dicek. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu ya. Jadi ketika servis itu yang dicek apa saja, dengan catatan ini kita nggak punya histori perbaikan ya. Jadi katakanlah misalnya kita mau beli mobil sudah datang di rumah, itu yang perlu dicek apa saja. Ini umum ya, tapi setiap merek itu berdasarkan kilometer ada item-item khusus ya. Jadi itu sebenarnya berdasarkan kilometer 50.000 apa aja, kilometer 20.000 apa aja. Cuma ini katakanlah kita tidak punya histori servis ya. Oke, kita mulai dari apa ya, kaki-kaki dulu aja ya. Kaki-kaki itu yang perlu dicek itu menyeluruh ya. Jadi mulai bearing roda itu sebenarnya bisa dites seperti ini aja, meskipun dia tidak oblak. Kalau dia kering dia akan bunyi gemuruh. Ini halus nggak ada bunyi, artinya bearingnya bagus ya. Sekarang kita cek. Ini bearing masih kencang, sekarang ball joint. Kalau gini tirot juga masih bagus, sekarang. Nah, ini ball joint ya, bisa kita lihat. Nah, ini ball joint sisi kanan bawah oblak, dan ini harus diganti. Kemudian sistem power steering masih kering, tirot masih bagus, link stabil. Shock, ini shock sudah bocor. Nah, shock sudah bocor. Ini juga udah longgar, udah diganjal. Ini kaki-kaki depan. Terus kampas rem kita intip aja. Kampas rem ini udah tipis, kelihatan nggak ya? Lihat tipis atau enggak, di kampas rem itu ada tanda garit seret. Kalau garitnya itu udah hilang artinya harus sudah ganti. Ini bocor. Kemudian basing-basing ini ya, basing-basing ini kalau retak diganti. Ini perlu kita cek juga. Karet link stabil ya, kampas rem. Kemudian untuk belakang sama kampas. Kemudian apakah ada kebocoran di oli remnya. Kemudian basing-basing area sini, shock sama. Ini untuk mobil secara umum ya, untuk penempatan mungkin berbeda. Ini sudah pecah ya. Nah, ini sudah pecah. Itu tadi untuk kaki-kaki menyeluruh ya. Kemudian untuk oli, mulai dari ini oli rem, kemudian air radiator. Ini dari mesin ya, air radiator. Ini kerak, ini pakai air biasa. Terus fan belt, kalau sudah gini ganti aja. Terus kalau masih pakai viscofan, ini coba digerakkan, harus ada agak nahan ya. Kalau udah letoy kayak gini, ini artinya harus ganti oli viscofan ya. Itu kemudian seperti biasa bersihkan filter udara, kalau udah kotor ya diganti. Throttle body ini kondisional, kalau kita cek ternyata masih bersih nggak usah. Filter bensin ini baru, kalau nggak punya histori servis sebaiknya dibersihkan atau ganti. Oli busi standar ya untuk mesin, sama aja. Ini secara garis besar aja ya. Jadi setiap mobil mungkin letak posisinya berbeda, cuma secara garis besar tune up atau servis itu ya yang dicek itu aja. Sistem rem, kaki-kaki, karena kaki-kaki penting.
Kayak ini piring tadi oblak ya, jangan sampai pedot ambrol di jalan. Biayanya lebih besar yang dikeluarkan kalau di jalan itu. Belum lagi rugi waktu, rugi tenaga juga. Oke ya. Mungkin cuma itu saja kalau secara garis besar ya. Kalau yang pakai timing belt ya timing beltnya harus dicek. Kalau timing chain ya bisa didengarkan dari bunyi biasanya. Kalau kemeracak berarti sudah longgar. Kemudian mounting, engine mounting biasanya itu sudah bisa dirasakan ketika mobil ini hidup. Tapi juga visual bisa kita cek apakah pecah atau enggak, gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk video kali ini. Untuk ngecek kayak cairan-cairan seperti ini standar aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.